di tempat kerja saya juga, seolah-olah ya, sistemnya itu sekarang sudah ada pemaksaan, Pendeta. Yang saya lihat justru ini sangat menguatkan. Nah, mungkin Anda katakan, loh pendeta ini kan ini menyangkut kehidupan orang, banyak orang. Bagaimana orang kalau tidak bisa bekerja oleh sebab tidak divaksin dan lain sebagainya. Kan silakan Ibu Esther Taniwelonda ya. Saya setuju sih dengan data tadi, kita divaksin itu untuk menyayangi orang yang kita sayangin ya, supaya jangan tersebar. Tapi akhir-akhir ini isunya di tempat kerja saya juga, seolah-olah ya, sistemnya itu sekarang sudah ada pemaksaan, Pendeta. Dulu waktu pertama-pertama, bagi mereka yang tidak mau divaksin, dia akan dicek setiap minggu COVID-nya, supaya jangan kena yang lain. Kami mengerti itu, tapi setelah kesininya, sistemnya itu sudah mulai ada pemaksaan. Kalau kamu tidak divaksin, kamu tidak boleh bekerja lagi. Jadi saya merasa bahwa kemerdekaan kita ataupun freedom of choice di Amerika itu seolah-olah sudah dirampas. Bagaimana orang mau bekerja kalau kita tidak divaksin, kamu harus keluar. Itu otomatis. Karena kami juga dikasih email. If you're not vaccinated until November, end of November, you have to get out. Jadi seolah-olah ya, sistemnya, saya bukan bicara soal vaksin. Sistemnya ini sudah mulai mengarah ke pemaksaan. Apakah nanti kita pada di akhir Sunday Law, sistem ya, Pendeta ya, sistemnya ini mirip-mirip gitu loh. Kalau kamu tidak ini, get out. Seperti di Indonesia sekarang juga, mau pergi ke mall, harus ada surat vaksin. Mau kemana harus tunjukkan vaksin. Jadi bagaimana Amerika mengatakan bahwa negara Amerika adalah negara kebebasan, yang sekarang sudah perlahan-lahan sudah mulai diambil kebebasan itu. Ya. Terima kasih dari Esther. Pertanyaan yang sangat sah, sangat baik sekali ya. Saya sangat mengerti dan banyak juga orang katakan bagaimana pendeta, ini bukankah ini nantinya akan merujuk kepada kita tidak bisa berjual dan beli ya pada saatnya. Pada poin saya coba melihat ini dari segi kerohanian ya, dari segi kerohanian dari apa yang firman Tuhan. Yang saya lihat justru ini sangat menguatkan. Nah, mungkin Anda katakan, loh pendeta ini kan ini menyangkut kehidupan orang, banyak orang. Bagaimana orang kalau tidak bisa bekerja oleh sebab tidak divaksin dan lain sebagainya ya. Saya melihat memang keadaannya akan mengarah ke situ. Dan firman Tuhan menyatakan paksaan demi paksaan itu akan selalu menjadi bagian kita. Dan sekarang jika ini yang Tuhan telah pada saat yang bersamaan ya telah kita lihat Tuhan izinkan terjadi, ini adalah sebagai satu foretaste, satu rasa bagi kita tentang bagaimana nantinya pada saat Sunday Law itu diberlakukan. Jadi, dan the point is, it is not something that we can do. Ya, itu bukan sesuatu yang dapat kita lakukan atau yang bukan dapat siapapun dapat lakukan, yang organisasi dapat lakukan, but what God can do. Itu ada pada ujung-ujungnya kan. Karena poinnya adalah mungkin ini Tuhan telah berikan pada saat ini supaya kita bersiap. Kita sudah tahu bahwa memang ini arah perjalanan dunia ini akan mengarah ke situ. Dan kita sedang dipersiapkan dengan hal tersebut. Jadi gantinya itu kita mencoba untuk mencari jalan keluar dari dalam diri kita sendiri. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Kira-kira jalan keluarnya apa? Ya, kira-kira jalan keluarnya apa? Apakah kita ingin mempertahankan dalam tanda kutip satu hal yang sah, terus terang kebebasan kita? But the point is at the end of the day, at the end of the time, can we maintain that freedom? No way. Kita tidak bisa mempertahankan kebebasan yang diberikan oleh manusia. Makanya tidak heran saya katakan dari tadi, bahwa kebebasan sejati yang harus kita miliki adalah kebebasan yang Yesus berikan. Itu yang harus kita perjuangkan. Adakah setan sedang membuat distraction saat ini. Kita dibuat supaya kita mari kita semangat, kita semangat supaya kita merdeka daripada penjajahan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan, yang lebih penting daripada itu adalah apakah kita bisa bebas dari penjajahan dosa sementara ini yang ada dalam diri saya. Kenapa? Penjajahan pemerintah Amerika Serikat ini berapa lama kira-kira? Ujung-ujungnya. Kalau ini memang sampai Yesus datang kedua kali, 50 tahun depan, 100 tahun depan, 200 tahun depan, we don't know ya, kita tidak tahu. Tetapi poinnya mana yang lebih penting, yang harus menjadi fokus. Inilah yang telah setan buat supaya kita didistract.
Kita telah dicoba untuk apa? Kita memperjuangkan the freedom that we need to have. Padahal yang the real freedom, kebebasan yang utama yang harus kita miliki, itu kebebasan di dalam Yesus itu yang tidak kita perjuangkan. Ya, ini bagi saya kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan sampai kita distracted. Jadi poinnya adalah kalau memang ini adalah bagian daripada apa yang akan terjadi menjelang the Sunday Law dan lain sebagainya, terus terang bagi saya pribadi, bring it on. Mungkin Anda kaget, tapi bring it on. Kalau ini justru dapat membuat saya lebih berserah kepada Tuhan, ini adalah tanda akhir zaman, dan let it be. Ya, let it be. Bukankah kita selalu berdoa, Tuhan segera datang. Tapi pada saat apa? Pada saat ada kebebasan itu yang mengancam kita datang, kita bilang jangan dulu dong. Kebebasan itu jangan dulu diambil dari kita. Seakan-akan kita mau Tuhan itu lama datangnya. Hati-hati. Bagi saya pribadi, makanya saya buat statement pribadi. Bagi saya pribadi, bring it on. Kalau masih ada, jadi ada tingkatan tindakan yang Tuhan berikan. Misalnya kita sudah yang belajar tentang akhir zaman, kita tahu ada saatnya kita diminta untuk kita keluar dari kota-kota, ya. Ada saatnya kita dimintakan untuk keluar bukan hanya dari kota-kota besar, kota-kota ke kota kecil, lalu dari kota kecil ke gunung-gunung. Kita sudah sering dengar tentang hal-hal ini. Tapi pada saat ini bagi kita masih diberikan kebebasan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk melihat mana yang dapat kita apa. Dengan kata lain, kita betul. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang berani mati mempertahankan kebenaran. Tapi mereka bukan berani mati bodoh-bodoh. Yesus sendiri pada saat dia belum waktunya untuk mati, apa yang Yesus buat? Pada saat orang-orang datang hendak membunuh Yesus, dia menghilang, saudara. Kalau belum waktunya. Jadi dengan kata lain, ada wisdom, ada kebebasan dari kita untuk berpikir mana saatnya di mana kita memang harus disalibkan, tapi mana ada saatnya di mana kita menggunakan kebijaksanaan yang Tuhan dapat berikan kepada kita, supaya kita dapat lebih menggunakan waktu yang sisa yang kita miliki untuk menjangkau sesama. Dan jika Tuhan memberikan waktu yang sisa bagi saya untuk tetap lebih menjangkau sesama dengan cara saya divaksin, so be it. Ya, so be it. Ini terus terang, Ibu Esther, ini yang pendapat saya. Jadi poinnya adalah kalau memang ini adalah ujung-ujungnya akan merujuk kepada the Sunday Law, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita harus gantinya memperlambat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau memang ini kehendak Tuhan, let it be, dengan kata lainnya. Let it be, jadilah kehendak Tuhan tersebut bagi kita. Saya tidak tahu apakah saya dapat menjawab pertanyaan Ibu Esther. Ya, tapi inilah yang menjadi pergumulan saya selama berbulan-bulan yang selalu ada dalam pikiran saya. Juga pada saat saya membaca bagaimana orang-orang yang memiliki bagaimana ini kenapa harus dipaksakan dan lain sebagainya. Jadi ya saya mohon maaf kalau saya mungkin tidak seperti Anda yang terancam terancam kehidupannya bukan terancam kehidupan tapi pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan jalan keluar yang terbaik yang berasal bukan dari siapa-siapa, bukan dari partai ini atau partai itu, orang ini atau orang itu, tapi yang berasal dari kehendak yang Tuhan ingin terjadi betul-betul di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Ada lagi saudari lainnya? Pendeta, ini ada pertanyaan dari live stream dari Kalili. Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui salib. Apakah ada penyelamatan yang kedua? Tuhan telah penyelamatan yang kedua itu tidak ada ya. Jadi once for all ya. Jadi keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib itu adalah once for all. Jadi dia tidak akan, kalau penyelamatan yang kedua dia harus mati yang kedua kalinya ya. Jadi Tuhan kita tidak akan mati untuk kali yang kedua ya. Ya, mungkin kita akan menyalibkan dia terus-menerus ya, dengan kata lain dengan dosa-dosa kita, tetapi dari segi itunya Yesus sendiri tidak akan dia sudah menyelamatkan kita itu once for all, dengan kata lain. Itu mungkin itu dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan dari hamba-hamba Tuhan lainnya, jika ada silakan. Amin. Pas betul pendeta. Amin. Jika tidak ada lagi lainnya, saya ada kesulitan, saya tidak bisa menghilangkan PowerPoint saya ini ya, tapi it's okay ya, biar dibaca terus ayat-ayatnya ini ya.
Ya, biasanya saya bisa hilangkan, tapi saat ini tidak bisa, it's okay. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan dari live stream Dek, kita akan masuk ke bagian yang kedua, acara ibadah kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.